Di Jeddah pernah terjadi seorang syekh mengajar Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian di halaqah itu tiba-tiba ada satu anak yang datang. Mungkin anak ini kelas 5 atau kelas 6 SD. Umur 10-11 tahun. Ya. Datang ke halaqah itu, terus ikut ngaji juga. Ternyata suaranya bagus sekali anak itu. Dan syekhnya penasaran. Lalu tanya, kamu ada hafal surah lain? Dia bilang ada. Apa saja surah yang ditanya oleh syekh, anak itu bisa. Ternyata anak ini terakhir, syekh pastikan, kamu hafid Quran? Dia bilang iya, kata anak itu. Terus akhirnya penasaran syekhnya, dia ingin ketemu sama ayahnya. Dia bilang, bisa nggak saya ketemu sama ayahmu? Dia bilang bisa. Setelah dia ceritakan, kami adalah keluarga baru pindah ke lokasi itu, ya di RT atau RW itu. Maka ayahnya pun datang, ternyata ayahnya itu biasa saja orangnya. Ayahnya biasa saja, tidak tampak ada penampilan yang lebih islami gitu ya. Datang ke masjid lalu salaman sama syekhnya. Lalu ayahnya sudah faham. Lalu dia mengatakan, Syekh, mungkin Anda mengira saya ini berjenggot lebat, saya seorang syekh juga. Ya, karena anak saya ini umur 10-11 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Kata syekhnya benar. Justru itu yang buat saya penasaran. Karena bacaan anakku bagus sekali, hafalannya juga sempurna sekali. Dia bilang rahasianya syekh di istri saya. Saya telah memilih istri yang salihah, yang hafidzah Quran, dan dia yang membuat anak-anak saya seperti ini. Dan perlu Anda tahu, anak ini punya 2 adik lagi di rumah, lebih kecil dari dia, dan juga sudah banyak menghafal ayat-ayat atau surah-surah Al-Quran. Khadijah saking cintanya dengan suaminya, radhiyallahu anha, sampai dia bisa tahu dari raut wajah suami, ini lapar atau enggak, butuh sesuatu atau tidak. Itu biasa karena perempuan pakai perasaan. Kalau dia tulus cinta dengan suaminya akan muncul seperti itu. Maka dia tahu Nabi SAW lagi butuh makanan. Dia pun langsung pamit ke belakang. Lalu dia siapkan makanan kesukaan Nabi SAW. Karena perbuatan itu Allah turunkan Jibril alaihissalam. Lalu Jibril mengatakan, hai Muhammad, ini Khadijah. Sebentar lagi datang. Akan bawa makanan kesukaanmu nih. Karena perbuatan itu Allah kirim salam kepada dia. Sampaikan salamnya Allah. Sampaikan juga salamku kepadanya. Dan sampaikan gara-gara perbuatan ini dia akan mendapatkan istana di surga yang tidak ada kebisingan. Apa kata ulama hadis? Kenapa harus ada bahasa istana di surga yang tidak ada kebisingan? Memang surga tenang. Apa makna daripada kalimat ini? Karena Khadijah, kata para ulama, itu tidak pernah mengangkat suara di depan Nabi alaihissalam. Ini ceritanya seorang wanita, dia telepon, Ana Masya Allah, Ana mungkin pernah sampaikan di sini atau di tempat lain ya. Ana sejak mendengarkan itu, Ana jadi belajar lebih banyak lagi. Ada seorang perempuan telepon di acara televisi, minta fatwa. Syekh, Ana punya suami Syekh, peminum Syekh. Punya anak berapa katanya? Punya anak 5 anak Syekh dari dia. Suami Ana tukang minum. Suatu malam Syekh, dia datang malam hari, Ana lagi baca Quran Syekh. Sama dia Quran itu diambil dirobek-robek Syekh. Apakah Ana gugat cerai Syekh? Istrinya soleh aja. Akhirnya Syekh ini tanya, engkau gimana? Keluargamu di mana? Nggak ada keluarga Ana Syekh. Keluarga Ana di desa. Ini cerita di Aljazair kalau nggak salah, apa di Maroko Ana lupa. Keluarga Ana jauh. Kalau engkau bercerai, siapa yang akan ngurusin anak-anak? Kayaknya akan diambil sama suamiku Syekh. Karena dia orang fulus, orang kuat ya. Apa kata Syekh? Syekh ini sudah tua umur 90 tahun Syekh yang dimintain fatwanya. Kata Syekh, ya binti, wahai putriku, kata dia, engkau sabar nak ya, kata dia. Sabar nak. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Engkau banyak doa terus, hormatin, layani suamimu. Engkau jangan cerai. Setahun kemudian perempuan ini telepon lagi. Dia ngomong, Syekh ingat sama Ana Syekh, kata dia. Enggak, kata dia, ingat yang Ana cerita suami Ana peminum terus pas masuk rumah nyobek Al-Quran. Iya, kata dia. Gimana kondisimu nak, kata dia. Alhamdulillah Syekh, suami Ana sekarang baik. Dia yang kalau subuh buka pintunya masjid Syekh. Kok bisa kayak gini jamaah? Karena sabarnya istrinya jamaah. Syekh itu ngomong, kalau engkau cerai nak, yang jadi peminum 5 anak, 1 tambah 5 tuh nak. Anak itu belok bapak, gak kena nak. Engkau soleha, maksudnya engkau sholat malam, engkau baik, sabar gitu loh. Jadi kan yang kala ada banyak pertimbangan mempertahankan rumah tangga jemaah. Tapi tadi kesabaran seorang istri, melayani, memuliakan suami. Jangan lagi tanya suami kayak apa, suami kayak apa. Selama dia suamimu, kena no. Engkau dapat pahala gitu loh. Ini kisah nyata ya. Dia ke masjid, pas masuk masjid mau sholat, tiba-tiba ada orang yang datang lari-lari mengatakan, ya fulan pulanglah, sekitar rumahmu kebakaran. Langsung dia bilang, gak mungkin rumah saya kebakaran. Loh, orang bawa informasi rumahnya kebakaran, malah dia bilang gak mungkin kebakaran. Orang itu pun tinggalkan. Karena api makin besar, kembali lagi, ya fulan pulanglah, rumahmu kebakaran.
Dia jawab, nggak mungkin rumah saya kebakaran. Orang ini pergi lagi yang ketiga kali mengatakan, dia bilang, saya lihat api sudah lebih tinggi daripada rumah semuanya. Kau percaya nggak percaya rumah akan kebakaran? Dia bilang tidak, rumah saya tidak akan kebakaran. Oh, yang bawa berita penasaran tanya, kenapa kau begitu yakin? Dia bilang karena saya pada saat keluar membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan Nabi SAW menjamin orang yang baca ini dari tempat dia ucapkan itu dia akan kembali dalam kondisi selamat, apapun selamat di situ. Termasuk rumah saya tadi ucapkan depan rumah, berarti rumah saya tidak akan terbakar. Dia yakin dengan itu. Subhanallah, beberapa jam kemudian api reda, semua rumah orang terbakar kecuali rumah dia.